warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bima dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjawab pertanyaan dengan tema tugas dan tanggung jawab motivator. Langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa target suasana dan kegiatan di kelas Bima AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yaitu suasana di kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya dan kemampuannya. Yang keempat, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajar meningkat dari sebelumnya. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bima AIUEO? Caranya yaitu 1. Guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Yang kedua, guru harus bisa mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga, kegiatan di kelas harus selalu mulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Yang keempat, guru harus dapat menerapkan konsep dasar MBA AIUEO. Yang kelima, guru harus menerapkan guru harus dapat menerapkan kurikulum MBA AIUEO. Yang ketujuh, guru harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Yang kedelapan, bila mengalami kesulitan di kelas harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru yang lain. Yang ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator tugas di luar kelas Bima AIUEO? Yaitu pada saat tidak mengajar atau di luar kelas, guru mau bertanya atau berdiskusi dengan guru yang lain bila ada hal yang harus diketahui. Yang kedua, guru mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Yang ketiga, guru mempersiapkan PMR atau permainan rumah yang akan diberikan kepada murid. Yang keempat, untuk menghibur murid, perlu kemampuan mendongeng, bercerita, bernyanyi, dan berdialog. Yang kelima, mempelajari kembali konsep dasar variation skill. Yang keenam, mempelajari kembali konsep dasar MBA AIUEO. Yang ketujuh, mempelajari kembali kurikulum MBA AIUEO dan melaporkan segera kepada penanggung jawab unit bila ada permasalahan dengan kegiatan murid. Yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bima? Tanggung jawab utamanya yaitu harus selalu menciptakan suasana yang fun learning dalam kelas. Yang C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas berikut. Apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Untuk menjadikan suasana di kelas aman, yang pertama yaitu semua stop kontak atau saklar yang berada dalam jangkauan anak-anak tertutup dengan aman. Tidak ada senjata tajam, gunting paku, dan lainnya yang berceceran di dalam kelas. Tidak ada binatang, serangga, atau apapun di dalam kelas. Tidak ada tumpahan air di dalam kelas dan memastikan posisi kipas angin aman di dalam kelas. Yang terakhir yaitu mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal, fisik, psikis dari guru, teman, dan orang tua. Yang kedua, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bima? Yaitu kekerasan fisiknya meliputi dicubit, dipukul, ditusuk dengan pensil, dijewer, dismackdown oleh teman, atau dipukul oleh teman, dan lain-lain. Yang ketiga, apa saja yang termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di Bima? Yaitu dipelototin, diomelin, ditakut-takutin, diancam, dipaksa, dicemooh, diberikan modul yang tidak sesuai, dan sebagainya. Yang keempat, apa yang harus dilakukan oleh motivator untuk menjadikan suasana di kelas itu nyaman? Itu dengan meyakinkan bahwa sirkulasi udara di dalam kelas itu baik, tidak panas, tidak pengap, atau tidak bau. Yang kedua yaitu guru harus selalu mengasihi murid. Yang ketiga, guru harus selalu menyayangi murid. Dan yang terakhir, guru melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Untuk yang kelima, apa saja harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid? Itu dengan cara tersenyum bila kita bertemu dengan murid, dengan menyapa dia, lalu berwajah ceria, gembira. Kita tidak boleh cemberut. Kita memberikan pelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kemauannya, selalu berpenampilan rapi di depan murid. Yang keenam, apa saja harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Yaitu dengan melakukan tindakan preventif atau pencegahan ketika salah satu murid diganggu oleh teman atau gurunya. Untuk yang ke-7, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar itu menyenangkan? Yaitu dengan cara menjadikan murid itu ceria atau senang di dalam kelas. Kita harus meyakinkan bahwa
murid itu merasa nyaman di dalam kelas. Dan yang kedua itu murid mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas. Yang kedelapan, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar, yaitu dengan cara kita menggunakan teori jam bandul dan dengan metode Bimba. Yang kesembilan, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan dan perkembangannya, yaitu dengan menerapkan metode Bimba, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Dan kita selalu menerapkan paradigma Bimba agar tidak terpeleset ke dalam les baca. Yang ke-10, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator, yaitu memahami konsep dasar Bimba, antara lain fun learning, small step system, dan individual system. Yang kedua yaitu memahami konsep dasar variation skill, yaitu kegiatan memvariasikan belajar dengan aspek belajar. Yang ketiga, memahami kurikulum Bimba AIUEO, yaitu baca, tulis, matematika, meliputi tahapan dan syarat yang harus dipenuhi. Yang keempat, untuk menciptakan fun learning diperlukan kemampuan berdialog, bernyanyi, bercerita, dan berdongeng. Yang kelima yaitu guru mampu mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas. Modul setiap murid dipastikan sudah siap dengan kemampuan. Jika modul habis, segera minta ke kepala unit. Baik, kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.